ya, gitu ya kan, batasnya. udah jelas juga. Oke, kita lanjut aja nih ke pertanyaan yang ketiga ya Pak Ustadz. Nah ini pertanyaan yang ketiga ini, bolehkah mencium orang yang sudah meninggal dunia? Biasanya gitu nih Pak Ustadz nih. Saya sih kayaknya menurut saya gitu kan. Biasanya kan kalau kalau orang ziarah tuh bukan ziarah, udah pas meninggal gitu kan, buka buka mukanya gitu kan, terus dicium gitu tuh Pak Ustadz. Itu maksudnya boleh boleh nggak itu mencium uh, orang yang sudah meninggal dunia? Hukumnya apa? Mencium, menyentuh lah, bahasa sama aja sebenarnya ya. Jenazah itu kalau dicium atau disentuh atau apapun lah oleh keluarganya yang masih Hidup. ada hubungan keluarga, maka tidak jadi masalah, tidak ada batal keluarga, jenazah itu tidak ada batal. Kan yang pernah disampaikan yang lalu bahwa jenazah itu nggak ada hukum batal, karena jenazah itu udah selesai untuk berkaitan dengan ibadah, kan? Berkaitan ibadah itu kaitannya dengan wudhu, maka ketika mau ibadah kemudian nggak berwudhu, ibadahnya kan tidak diterima karena nggak ada wudhu kan. Maka ketika wudhu kemudian wanita memegangnya, maka menurut Imam Syafi'i batal gitu kan. Tapi di jenazah itu tidak ada hukum batal. Mau dipegang keluarganya atau enggak, jenazah tidak akan batal. Cuma pertanyaannya, boleh enggak jenazah dipegang, dicium sama keluarganya? Boleh. Oh boleh? Boleh. Tidak dilarang mencium untuk kalau orang bilang terakhir kalinya gitu kan. Istrinya, anaknya gitu kan. Tidak jadi masalah. Yang dilarang adalah meratap. Meratap. Jadi kalau bahasa kita itu nggak nerimo, jadi menyeselin, jadi nggak nerima atas kepergian almarhum. Jadi meratapi, jadi kayak apa? Nggak nerima lah maksudnya. Kan kita ketika mendapatkan musibah kematian keluarga kita harus ikhlas. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan tadi. Bahwa sesungguhnya kita dari awal dan akan kembali kepada Allah semuanya. Maka semua yang dimiliki Allah ya harus diikhlasin. Termasuk kita. Lalu Pak Ustadz, kalau nangis boleh nangis. Emang wajar lah. Apa tuh namanya? Manusiawi gitu kan. Boleh, tapi nangis di sini adalah bukan nangis meratap. Yang sifatnya kayak semacam nggak nerima gitu kan. Kayak kesannya itu kalau ditinggal sama keluarganya itu nggak nerima lah gitu. Kemudian dia meratap, apalagi nangisnya sampai apa namanya kayak nangis guling-gulingan sampai kayak nggak terima, itu ya nggak boleh. Tapi pernah ngelihat seperti itu Pak Ustadz? Maksudnya di Pak Ustadz yang pernah lah, maksudnya nggak usah ceritain yang orangnya apa gimana, tapi pernah seperti itu nggak? Ya mungkin gitu. Semua orang bisa ngelihat, maksudnya di sekarang ini, maksudnya dari dulu sampai ini pernah emang begitu ngelihat? Ada gitu. Oh ada sampai kemudian ya mereka itu kan kadang nggak paham ya bahwa nangisnya dia itu berlebihan ya. Kadang kita mau mencegah tapi ya udah mereka nggak paham. Kita kan hanya memahami, sudah harus ikhlas gitu. Toh mau guling-guling, mau nangis kenceng, tetap aja nggak bakalan hidup lagi kan. Karena memang milik Allah, jadi haknya Allah ya memang mengambil haknya Allah gitu. Kita tinggal ngikhlasin. Cuma persoalannya nangis, ya boleh nangis, nggak jadi masalah. Karena Rasul sendiri pernah nangis ketika putrinya meninggal. Nangis karena sedih, ya boleh, manusia itu sedih. Tapi nangis di sini tidak boleh meratap, namanya tidak boleh menyesalin. Aduh, bagaimana ini nantinya kalau dia nggak ada, aku siapa yang nanti ngurusin, siapa yang ngasih makan. Nah itu kayaknya nggak ikhlas sama Allah kan. Padahal kan semua itu kan yang nanggung Allah. Jadi kira-kira itu yang nggak boleh. Jadi mencium itu buat keluarga boleh. Yang nggak boleh adalah orang lain yang beda sejenis. Dan beda darah, maksudnya nggak sedarah lah gitu ya? Nggak apa-apa. Kalau
Kan sifatnya mencium atau menyentuh itu kan kalau memang satu jenis nggak jadi masalah. Oh, sejenis nggak Nah masalah. sekarang yang meninggal bosnya, Iya. yang nyium anak buahnya kan orang lain kan? Iya. Karena saking sayangnya dulu waktu hidup kan orang lain. Iya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting satu jenis. Oh. Yang ninggal anak buahnya, yang nyium bosnya kan orang lain. Cuma beda status karena dia bos sama anak buah aja. Tapi nggak apa-apa kalau sama jenis. Iya, tapi kalau beda jenis itu ya nggak boleh. Tapi kalau masih satu keturunan, satu darah boleh gitu. Di dalam Islam itu yang tidak boleh menyentuh atau berhubungan, baik itu komunikasi gitu. Itu kan karena bukan satu darah ya. Kalau di kehidupan orang hidup tuh bukan muhrim lah gitu. Iya, gitu. Ya kita kira-kira sama gitu. Orang meninggal juga sama. Kalau satu jenis nggak jadi masalah gitu. Itu bahasa nyium sebenarnya nyium nyentuh ya sama aja. Iya. Cuma kalau nyium itu kan lebih lebih tertentu ya. Iya. Ada nilai gitu sendiri gitu kan. Gitu. Tapi intinya menyentuh juga. Tapi berkaitannya dengan dia muhrim atau bukan kan iya. gitu kan. Ya kalau masih satu kalau masih ya kalau jenazah laki ya nggak jadi masalah, perempuan gitu. Yang tadi saya contohin kalau bosnya yang meninggal yang nyium anak buahnya nggak jadi masalah Asalkan sama jenis.